Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Dialog Wani Talk. Tentunya malam hari ini masih dengan tema yang sama, mencari solusi terbaik pengisian perangkat desa dan menangkal jual beli jabatan. Yang pasti Anda masih bisa bergabung bersama kami di 081238391189. Dan masih bersama dengan Mas Bub dan juga Pak Munir yang hari ini siap untuk memberikan informasi pentingnya untuk Anda. Baik, kita ke Mas Bub kembali. Baik Mas Bub, terkait dengan isu, jadi menanggapi isu yang sedang berkembang ya tentang jual beli jabatan ini. Upaya strategis apa nih yang dirancang nih dalam menutupi celah praktek jual beli jabatan dari pemerintah Kabupaten Kediri sendiri? Silahkan Mas Bub. Ya. Kalau kami dari pemerintah Kabupaten Kediri, pada dasarnya kami hanya bisa melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Karena apa? Karena proses itu sudah kami kembalikan kepada desa. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah memonitor indikasi-indikasi adanya kecurangan, ada kecurangan atau tidak. Lalu pada saat proses ujian juga tim pengawas itu kita turunkan ke lapangan dan ke titik-titik yang dianggap rawan, mulai dari rawannya bocor jawaban ujian, lalu rawannya proses penilaian dan sebagainya. Bahkan besok tanggal 27 Desember besok ya, hari Senin, saya sendiri akan turun ke lapangan untuk memastikan bahwa proses itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Maka kalau sudah ini masih dilanggar lagi, saya selaku bupati terus terang akan mempersilahkan pihak yang berwajib untuk memeriksa. Jadi sejauh ini memang monitoring itu sangat diperketat ya Mas Bub ya? Baik, untuk kasus berarti kasus yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Kediri itu juga termasuk dengan kasus jual beli jabatan atau seperti apa Mas Bub? Gimana? Untuk kasus yang terkait dengan pengisian perangkat desa itu berarti ada sambungannya atau ada kaitannya terkait dengan kasus jual beli jabatan atau bagaimana? Ya artinya kalau dalam pengisian perangkat ini ada yang melakukan jual beli jabatan, maka saya dengan mudahnya sesuai dengan peraturan yang sudah dituangkan bisa membatalkan atau tetap melanjutkan, maka tapi dengan konsekuensi tertentu. Gitu. Baik, terkait dengan ini juga kita ke Pak Munir kembali. Pak Munir, tadi sepertinya ada banyak sekali ya belum sempat disampaikan Pak Munir ya terkait dengan Perbu 48 dan juga Perda. Monggo silakan dilanjutkan Pak Munir. Ya, terima kasih. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kita bersama juga sih sebenarnya, bahwa ketika di dalam mekanisme pelaksanaan ini memang kita mencermati di dalam Perda 5 itu yang kemudian diturunkan di dalam Perbu itu, dan kemudian kita sudah coba cek di beberapa perdes yang digunakan oleh pemerintahan desa di dalam hal pengangkatan perangkat desa ini memang di situ tidak diatur bagaimana mekanisme terkait dengan pengulangan, dan bahkan di dalam pasal-pasalnya itu sendiri juga tidak disebutkan bagaimana apa yang menjadi larangan dan mana yang itu menjadi kewajiban. Jadi memang agak problem juga ketika nanti ini menyikapi ujian ulang ini di tingkat pemerintahan desa. Ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan, misalkan tim pengangkatan perangkat desa yang sedianya kemarin setelah dilakukan ujian itu sudah membuat laporan kepada kepala desa terkait dengan yang namanya pengangkatan perangkat desa yang diakhiri dengan ujian tertulis, dan kemudian ada ujian khusus tersebut itu sudah selesai. Terus kemudian tim yang akan melakukan ujian tertulis, ujian ulang ini dan ujian praktek ini kemudian legal standing atau kemudian dasar hukumnya itu dari mana, apalagi nanti terkait dengan yang namanya anggaran. Nah, ini mungkin cukup agak tergesa-gesa sih sebenarnya, apalagi ketika apakah sudah cukup, apakah di dalam pelaksanaannya nanti itu sudah memenuhi apa yang menjadi amanat di dalam
peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau belum. Misalkan di dalam perdes tentang tata cara pengangkatan perangkat desa itu, kita mengambil sampel kemarin itu setelah mengkaji terkait dengan perdes di salah satu desa itu disebut bahwa surat undangan untuk mengikuti tes ujian itu disampaikan minimal itu 7 hari sebelum pelaksanaan ujian. Nah, ini kan nanti juga sedikit menjadi problem. Apakah dengan penjadwalan tanggal 27 ini bisa dipastikan bahwa terkait dengan apa yang menjadi dasar di dalam melaksanakan ujian ulang ini apakah memang benar-benar akan terpayungi oleh yang namanya peraturan-peraturan sebagaimana yang dimaksud. Ini mungkin yang menjadi tantangan kita bersama dalam hal ini juga pemerintah daerah dan terlebih ini yang menjadi kewenangan yaitu pemerintah desa. Ini memang satu hal yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tema hari ini, kata kunci kedua kita kan yaitu untuk menangkal jual beli jabatan. Maka menurut saya memang di dalam hal jual beli jabatan ini, di dalam birokrasi ini, saya sepakat dengan Mas Bud tadi itu, reformasi birokrasi. Ini adalah suatu hal yang penting terutama di dalam hal jual beli jabatan. Karena apapun alasannya, ini adalah persoalan moral bangsa kita. Ketika seseorang menjabat sesuatu yang menggunakan jual beli jabatan, maka tentu pasti akan berpengaruh di dalam pelayanan yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat tertentu. Nah, dengan begitu, maka peran daripada pemerintah daerah, kalau di tingkat desa kemudian bisa melalui camat, itu terkait dengan pembinaan dan pengawasan ini menjadi salah satu hal yang penting dan mendesak di dalam pengisian perangkat desa ini. Karena apa? Yang namanya pengawasan di dalam satu pejabat publik, tentu di situ ada lembaga negara yang di situ akan selalu melekat mengawasi bagaimana kinerja daripada pejabat tersebut. Nah, tentu di sini selain kontrol daripada masyarakat, tentu dibutuhkan juga nanti yang namanya pembinaan dan pengawasan yang melekat mulai dari bagaimana kemudian itu peraturan itu direncanakan, dijalankan sampai kemudian itu praktek yang dilakukan. Ini perlu yang namanya pengawasan yang cukup luar biasa. Karena memang ini tidak sulit. Saya cukup mengapresiasi dan itu saya pikir kejujuran seorang Mas Bud ini lagi-lagi cukup jujur, tidak mudah, memang tidak bisa menyulap bahwa yang namanya jual beli jabatan ini di masyarakat kita itu luar biasa, Mbak Intan. Terkadang orang itu mau bengok-bengok, kalau bahasanya orang Jawa itu kan bengok-bengok, karena dia itu tidak diuntungkan. Tetapi ketika diuntungkan, dia itu dekem aja. Nah, jadi tapi kan Mas Bud juga tahu ya bahasa dekem itu. Dekem itu artinya itu kan meneng wae. Walaupun dia itu sebenarnya juga melakukan tapi karena merasa diuntungkan. Tapi kalau nggak diuntungkan dia bengok-bengok dengan dalih yang macam-macam. Ini memang soal moral. Tapi walaupun begitu, ini adalah permasalahan kita bersama yang bagaimana dengan melalui pembinaan dan pengawasan ini nanti kita berharap ujian ulang ataupun di praktek-praktek yang lain ini tidak akan terjadi. Begitu, Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Munir. Kita kembali ke Mas Bub ya, terkait dengan kasus kemarin itu memang Mas Bub juga ramai sekali di pemberitaan menghentikan menginstruksikan juga untuk melakukan ujian ulang dan menghentikan ujian seperti itu. Alasan Mas Bub terkait dengan instruksi tersebut, langkah Mas Bub yang seperti itu sebenarnya alasannya seperti apa? Kemudian apakah juga seperti yang dikatakan oleh Pak Munir tadi, apakah di dalam Perbub tersebut juga sudah ada juklak-juknis atau tata cara sehingga hal yang dilakukan Mas Bub itu ada dasarnya, begitu Mas Bub? Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Munir dalam hal ini ada betulnya bahwa memang dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil atau setiap produk-produk hukum yang keluar itu pasti ada kekurangannya. Nah, maka disinilah bagaimana kami pemerintah daerah harus mengakui pertama
bahwa iya kami punya kekurangan, karena kami pun juga ini hal baru bagi kami. Terus terang, pada saat saya menyampaikan hal ini kepada Dinas DPMPD dan Inspektorat, dinas tersebut terkejut. Nah, saya bilang kenapa harus terkejut, bahwa mengembalikan pengisian perangkat kepada kepala desa itu bagian dari kemajuan dan demokrasi yang ada, maka kita harus kembalikan hak tersebut. Nah, ternyata pada proses perjalanannya, di saat kita mau mengajarkan teman-teman kepala desa ini bagaimana caranya mengelola tanggung jawab dan bagaimana caranya, artinya begini, kalau saya mau bicara mudah, mau bicara gampang bagi kepentingan diri saya sendiri, saya tidak perlu mengeluarkan atau membuat pengisian perangkat ini menjadi hak kepala desa. Karena apapun itu, teman-teman kepala desa ini juga teman-teman saya, bagian dari keluarga saya, bagian dari keluarga pemerintahan Kabupaten Kediri. Dan saya pun harus akui bahwa semua keputusan atau kebijakan pemerintah kabupaten tidak akan berjalan kalau tidak ada pemerintah desa. Jadi saya pun ini juga keputusan yang sangat dilematis sekali, tapi saya harus mengambil sikap, saya harus memutuskan pada saat itu, di saat banyaknya aduan, di saatnya banyaknya temuan, termasuk angka 63,34 yang sempat viral, saya bukan menanggapi viralnya, tapi saya menanggapi kewajarannya, bahwa 63,34 ini terjadi di 48 desa dari 61 desa. Dan saya sudah coba dengan inspektorat, ini tidak bisa, hitung-hitungannya tidak sampai 63,34. Ini dari mana hitungan ini? Nah, dari situlah berkembang, kenapa kita tidak bisa batalkan, karena yang kita rubah adalah, yang kita minta ulang adalah sebenarnya penilaiannya. Tapi tidak mungkin kita minta proses penilaian saja. Maka akhirnya tumbuhlah proses ujian ulang. Karena nggak mungkin sekarang kita minta diulang nilainya, ya yang keluar akan nilai yang sama gitu. Betul. Walaupun dengan ujian ulang pun resiko hasil yang sama masih tinggi. Jadi sebenarnya yang kami soroti, yang kami temukan berdasarkan dari sekian ribu masukan dari masyarakat, apalagi dari aplikasi Halo Masbub yang paling banyak, itu adalah temuan terkait kejanggalan penilaian di angka 63,34, yang mana kita sudah coba dengan rumus yang kita punya, itu tidak ketemu angka itu. Nah, ini yang membuat kami, itu yang menjadi dasar kami untuk menghentikan. Nah, memang begitu bicara dasar hukum, dasar aturan, nah ini memang kita berdiri pada negara hukum, maka nanti perlu adanya revisi ataupun mungkin perlu pembahasan dengan ahli-ahlinya seperti Pak Munir tersebut. Baik, terima kasih Mas Bub. Nanti akan kita lanjutkan ya Mas Bub dan juga Pak Munir, dan pemirsa Maru TV jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan membahas yang lebih seru lagi hanya di Dialog Wanita.